judul ini sekarang ini udah banyak kali marak-maraknya terjadi di Indonesia, atau eh, nggak dari yang kecil, dewasa sampai yang tua tuh banyak yang memainkan permainan judul ini namanya. Nah, jadi di sini kenalin, aku Subradi. Aku di sini bakal terus terang gimana, kenapa aku beranikan diri untuk ngomong di depan kamera kayak gini. Memberanikan diri kenapa aku mau ngonten. Jadi aku di sini tuh sebenarnya gara-gara judul. Memang judul ini memang menghancurkan diri aku banget, sumpah. Kayak hati itu jadi nggak tenang. Dan yang paling parah kali itu, aku jadi sering bohongi orang tuaku. Aku kuliah, aku mahasiswa, aku juga banyak ngelakuin kegiatan-kegiatan sampingan, kayak kerja-kerja sampingan, ngelakuin bantuin orang jual beli, sekarang ngonten TikTok. Aku juga sekarang lagi ngelakuin maklar atau jual beli HP. Tapi maklar-maklar mobil nih aku belum pecah telur satupun, karena aku mulai belum ada 1 bulan sih, baru sekitar 2 mingguan ya, 1 sampai 2 mingguan lah. Nah, awal mulai aku kenal judul itu dari aku semester 1. Semester 1 tuh aku mulai judul, modal nyoba-nyoba iseng 20.000, 30.000, dikasih naik sampai 500 kayak gitu. Nah, jadi itu beriringnya waktu, memang aku main judul ini juga tuh perkara lingkungan kayak gitu. Lingkungan aku tuh anak-anak mudanya juga main judul semua. Dulu yang hobi aku modif-modif motor, itu perkara judul ini nih kayak anjir gitu. Semua yang aku lakuin tuh kayak hambar banget gitu, karena pusing, tiap hari nggak tenang. Jadi awal aku mulai itu semester 1. Semester 1 tuh aku cuma nyoba 20, 30, naik 500, 700. Nah, dan lanjut di semester 2 masih sama, dan semester 2, semester 3, semester 4 paling parah tuh di semester 5. Semester 5 sekarang kan semester 5. Jadi awal mulai aku parah kali itu, di saat aku nih udah lagi kacau balau semuanya, percintaan, habis itu aku lampiaskan ke judi. Di situ aku parah banget judi. Aku juga pernah dapat beasiswa, tapi nggak berlangsung lama itu ya, cuman 1 tahun. Jadi aku tuh sampai awalnya ini aku habis sekitar 3 jutaan. Habis tuh. Besoknya itu menambah lagi. Besok aku dapat uang arisan tuh dapat, aku mau tercair sekitar 2 jutaan juga, habis juga hari itu. Dikirim duit kuliah habis hari itu juga. Habis itu puncak-puncaknya itu pas pulang siap magang. Pulang siap magang itu memang, jadi ada satu kawanku, memang dia baik kali sama aku kan. Jadi mau nggak mau kayak gak mungkin nggak awak tolong juga kan. Aku bantulah, aku taruhkan motorku, kata aku jebret. Nah, dah taruhkan tuh minjaman senilai 5 juta. Senilai 5 juta itu. Senilai 5 juta. Jadi pas di 1 bulan kemudian itu tuh udah ditebus. Cuman situ aku berulah lagi. Aku judikan. 1 hari itu pokoknya 5 juta.
dari jam 7 teng pagi sampai jam 12, nggak sampai jam 12, jam 11 siang lah itu. Nah, sampai di situ udah pusing kali kepala ini kan. Nah, akhirnya apa? Oh, ini orang tua juga ujung-ujungnya untuk nembus. Ambil cari pinjaman ke sana kemari. Disitulah asal mulaku aku punya utang sekitar 3-4 jutaan. Di situ. Jadi nyari pinjaman lah sana kemari. Dapat nih. Udah ketebus sama aku. Oke. Nah, jadi udah agak ringan lah kepalaku kan. Udah agak ringan. Selang seminggu sehabis aku ngambil motor, aku itu entah kenapa kok ada pula kawanku bilang biasanya kita kredit HP. Aku coba lah di sebuah platform HCI itu ya. HCI. Udah aku coba di situ. Limitku keluar ini 7 juta. Nah, dari situlah aku langsung coba datang ke counter, aku cek limitku, aku ambil HP, ternyata bisa tanpa DP. Nah, dari situ aku langsung nih pulang ke kos. Selang berapa hari aku jual HP itu guys, tuh kan, berapa hari aku jual, langsung aku dapat uang sekitar 6 juta. 6 juta inilah untuk aku nutup utang. Jebret utangku ketutup, tapi nggak semua, masih ada sekitar 700-an. Yang aku bayarkan cuma baru sekitar 3 juta atau 4 juta gitu ya. Sisanya itu habis mana? Ke judi lagi. Dari situ udah pusing kali kan. Setelah dari situ itu kawanku juga minta lagi taruhkan kereta. Aku taruhlah kereta, ya kan. Nah, sedangkan awaknya harus nanggung angsuran selama setahun dari bunga HP ini tadi. Selama 1 tahun itu per bulannya sekitar 1 juta. Nah, lanjut ke hari kedua dan seterusnya, motor ini taruhlah. Dan pada saat bulan berikutnya itu udah mau kutebus lagi kereta ini, tapi hal yang aku takutkan terjadi lagi. Aku ingat banget di jam 6 pagi itu aku ditelepon, halo Pri, ini duit ada aku udah 10 juta, kau bayarkan ya, ambil keretamu. Iya, aku bilang. Udah dikirim sama dia, tap masuk, aku tinggal tidur sebentar. Tapi pikiran tuh nggak tenang, sumpah. Kalau orang penjudi pasti tahu gimana pikiran kalau ada uang di saldo itu. Berat banget, sumpah. Beratnya nggak main-main. Aku tahan-tahan sampai aku akhirnya risau terus kan, gelisah, bangun di jam 8. Di jam 8 aku lihat itu saldo masuk ada 10 juta. Pertamanya iseng nih aku, coba lalu 150, masukkan, habis. Coba lagi lah 2,5, masukkan, habis. Terakhir masukkan lagi sekitar 300. Nah, itu aku mainkan sempat naik itu sampai sekitar 600.000. Tapi habis itu habis. Dari situ udah kepalaku udah kayak kebakar, panas kan, pum. Disitulah aku langsung tetap nembak 500.000, aku tembakan deposit tuh. 500 habis, 500 habis, sejuta sampai akhirnya habis, tinggal sekitar 300.000 lagi aku tarik untuk aku makan. Dari situlah inilah aku tadi punya utang 12 juta, ya kan, 12 juta ditambah lagi motor ini duitnya habis aku judikan. Kayak mana juga perasaan itu kayak gini, bum. Jadi masuklah ini ke tanggal 8 atau 9. Nah, ini tuh adalah
Pas jatuh tempo aku ngambil kereta tersebut, aku jadi nelponnya kawan-kawanku sana kemari untuk minta solusi. Adalah solusi dari kawanku juga, push. Aku ngambil dia ngambil HP pakai atas nama dia sendiri. Nah, itu sekitar ambil iPhone 13 DP 1,5. DP 1,5. Jadi dijual cuma dapat 7 juta ditambah 1,5 jadi 8,5. Sedangkan jual 7 juta nih, 7 juta terus dikurang lagi sama DP 1,5 jadi cuma dapat 5,5. Sedangkan yang awak harus bayar itu sekitar 8 jutaan. Jadi aku masih nyari pinjaman lagi 2,5 juta. Sedangkan aku juga harus bayar tagihan HP yang kedua. HP kedua ini sekitar satu bulannya 1,6 juta kali 9 bulan. Coba dengan usia aku segini 20-an, aku lagi mahasiswa, nggak kerja, cuma ngandalin kiriman dari orang tua. Ini sebenarnya sedih kali aku cerita kayak gini. Jadi tertebus lah nih keretaku. Aku ambil, udah aku nggak usah pikir bunga-bunga, nanti aku ngojek segala kayak anjing gitu kan. Tapi aku tebus nih malam ambil tetap. Besok siang ini ternyata aku baru ingat besok tuh jatahku arisan. Kayak gitu, arisanku tinggal yang terakhir kali. Itu aku butuh 500 lagi kan, kayak mana nyari duit ini, kayak mana. Akhirnya nggak ada solusi lain, aku taruh lagi keretaku, taruh lagi ke Pegadaian. Dan di situ ada kawanku ngomong, yang tadi ngasih aku pinjaman itu kan. Nah itu tuh dia ngomong, aku juga pakai lah 6 juta. Jadi aku pinjam situ sekitar 6,5. Maksudku rencanaku kan gini, aku pinjam aja 500, bayar arisan 400. Nah, aku pinjam 500, jadi nanti aku kan langsung balik kampung, berangkat ke aku kampus lagi tuh, nanti aku tembus kereta itu kayak gitu. Jadi udah kereta di rumah, tinggal mikirin angsuran, nanti ngojek tuh segala hal kan. Tapi pada nyatanya itu pada akhirnya semakin rumit, semakin pusing, serius, semakin dalam. Kayak sekarang ini ya, aku tuh harus nyari sekitar 3 jutaan ini untuk bayar angsuran. Ya baru aku kumpulkan sekitar 1,3 sampai 1,5 cuma. Kalian bilang apa? Aku usaha. Udah aku coba usaha. Aku sekarang jual beli mobil, belum ada satupun pecah telur. Wah, pusing kali kepalaku. Udah sekitar 5 orang aku coba diskusi, ada orang nyari mobil. Nah, aku tarik, dah sama aku aja. Biar fee-nya masuk ke aku, bisa untuk menyicil utang kayak gitu kan. Tapi belum ada yang pasti, belum ada yang cocok. Dan sampai sekarang jadi total utang aku sekitar 30 juta. Aku nggak tahu nih aku kayak mana cara melunasinya. Apakah aku harus jujur? Apakah aku harus kerja juga? Kalau ada yang nanya capek kali setiap hari. Diteror, ditelepon tagih-tagihan, belum lagi utang kecil. Capek kali. Untuk kalian yang memang belum terjerumus dunia judol, udah nggak usah. Karena memang capek, serius. Aku nggak tahu nih ke depannya harus kayak gimana nih. Yang jelas aku udah netap kayak percaya aku tuh harus berubah gitu.
aku pokoknya semua urusan aku serahkan lah sama yang di atas. Udah. Ya Allah, kayak mana cara menguasai utangku ini, udahlah, itu hanya engkau yang tahu, engkau yang beri jalan, aku yang berusaha. Hamba serahkan kepadamu ya Allah. Berdoa kayak gitu terus, aku sholat sekarang karena emang terasa berat kali. Kadang-kadang aku nangis sendiri di kamar. Semoga aja dengan aku usaha kayak buat video konten, selagi aku merubah diriku menjadi lebih baik, ya semoga aja di sini jalanku. Karena memang dari dulu aku tuh pengen banget berani konten, berani ngomong di depan kamera kayak gini, biar produktif diriku kayak gitu. Kalau ada yang nanya hancur nggak bang kuliahnya, hancur serius. Untuk yang udah berumah tangga itu aja bisa cerai, apalagi aku yang cuman anak mahasiswa yang cuman harusnya kuliah, pasti hancur karena masalah kayak gitu. Ya aku berharap setelah aku, jangan sampailah orang-orang yang baru-baru mau nyoba-nyoba main itu terjerumus juga. Ya semoga aja nggak ada korban-korban lain selanjutnya gitu, karena coba dipakai otaknya gitu. Bos-bos kaya tuh di sana lagi main, lagi kayak lagi kita tawa ambil minum-minum, kalian di sini udah dihabisin, ngabisin duit orang ini. Dia punya 500 juta, dia punya 1 juta, dia punya 2 juta, keruk habis. Bah, kau udah habis, ya udah, bos-bos ini makan-makan enak, minum-minum, bagi duit, cerita ketawa. Jadi stop. Kalau ada yang masih jujur-jujur stop, bila perlu tokok malah ya. Aku niatin pokoknya dari hari ini stop aku judul, serius. Capek cok, capek anjing. Hidup kayak gini tuh capek anjing. Kalian pikirin lah, kedepannya kita tuh bakal jadi kepala rumah tangga, mungkin kita harus cuman judol kerja kita. Banyak basic-basic sekarang yang lebih menghasilkan jelas daripada kita harus di kamar pusing judul sambil mencet HP tus. Gak ada gunanya, serius. Udah lah ya, aku udah capek serius. Ya semoga dengan aku buat video kayak gini, aku bisa mencurahkan hati-hati aku, isi hati-hati aku kepada kalian. Cuman kesinilah aku bisa mencurahkan isi hati aku. Gak berani mencurahkan hati sama siapa kecuali ke teman-teman dekat aku. Buat kalian semangat terus ya, apalagi yang berusaha untuk berhenti di dunia perjudian itu. Kalian hebat kalau bisa berhenti. Yuk kita coba bareng-bareng yuk. Oke, segini aja yang bisa aku sampaikan di video aku kali ini. Nanti kedepannya aku bakal buat video lagi yang kayak gini. Ya minimal sehari sekali, supaya cepat kebaca, supaya one day ya, apa yang aku mau bisa dikabulkan dari perjuangan aku ya. Oke, see you next time.